Halo, jumpa lagi bareng saya Harso. Sebelumnya saya terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang menjadi hiburan dan kesayangan Anda di rumah. Maka dari itu alangkah baiknya langsung saja kita menuju dongengnya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Jack Reacher yang disutradarai oleh Christopher McQuarrie. Lalu inilah Jack. Terlihat sebuah mobil Grand White putih yang dikendarai oleh seseorang misterius dan juga diperlihatkan seseorang yang merakit peluru. Ternyata pengendara mobil itu adalah seorang sniper, sebut saja dia Mamat. Entah karena gabut atau apa, dia menembaki orang yang terlihat di teropongnya. Yang pasti ini tindak kejahatan. Setelah selesai dengan santai, Mamat pergi. Beberapa saat, aparat kepolisian daerah itu meluncur menelusuri tempat perkara kejadian. Pemimpin pasukan bernama Emerson, biar lebih gampang kita sebut Emer. Ember menemukan bekas peluru yang tertinggal di sana. Ketemulah barang bukti, lalu mereka melakukan penangkapan tersangka. Tak lupa menelusuri tempat itu. Ternyata benar, bukti-bukti ada semua, dari mobil, plat nomor, dan alat pembuat peluru. Diinterogasilah tersangka di kantor polisi, tetapi bukan orang ini yang menembak tadi. Waduh, kayaknya salah tangkap nih. Orang tersebut bernama James. Diinterogasi itu, James menulis Jack Reacher. Siapa Jack Reacher ini? Pindah di tempat lain, Emer menemui seseorang yang bernama Alec Rodin, seorang jaksa kondang. Emer konsultasi mengenai Jack Reacher. Terungkap bahwa Jack Reacher adalah seorang mantan tentara. Dia pernah menjadi kapten pasukan elit dan pernah menjadi mayor. Jack seorang yang misterius, susah ditebak kapan dia akan kelihatan. Tiba-tiba dengan mengejutkan, Jack malah datang sendiri ke sana. Jack ingin ketemu James yang menyeret namanya di kasus ini. Ketemulah Jack sama James yang lagi terbaring koma akibat dibully napi lain. Jack lalu menanyakan bukti-buktinya, tetapi tidak diperbolehin, namun tetap ngeyel. Mereka bertiga berdebat di depan, lalu muncul seorang wanita, dia bernama Ellen Rodin, anak dari Alec Rodin. Dia seorang pengacara yang menangani kasus James. Setelah itu, Alec dan Emer pergi. Disusul Ellen dan Jack juga ikut pergi. Mr. Reacher, stop right there. We had a deal. I know he's in a coma. I know there's a bus station. No low, even for both of you. She's a district attorney's daughter. Let's go. Your friend James thinks you are. It's not my friend. Pindah di sebuah pengendara mobil yang dikasih uang oleh seseorang. Tak lama dia mendapat telepon dari seseorang yang mengasih tahu Jack Reacher sudah datang. Dia bernama Linsky. Diperlihatkan Jack dan Ellen yang melakukan rapat untuk membahas kelancaran kasus ini sambil makan siang. Jack mengungkap James merupakan seorang sniper buruk selama 2 tahun pelatihan. Dia tak pernah diberi tugas lapangan. Akhirnya dia mencari pelampiasan, membantai 4 orang. Sempat James ditangkap Jack karena kasus itu, namun dibebaskan karena orang yang ditembak James adalah musuh yang dicari negara, tetapi dia tidak tahu. Setelah itu mereka berdua pergi pulang. Jack yang naik bus, sedangkan Ellen menggunakan mobil. Akan tetapi ketika Ellen mau menjalankan mobil, tiba-tiba Jack ada di depannya. Dia mengajukan pendapat, Jack mencari petunjuk, sedangkan Ellen mendatangi keluarga korban. You're asking me to look at. How do you suggest I do that? Terlihat juga Linsky yang mengikuti Jack. Dia penasaran dengan Jack. Jack mendatangi TKP untuk mencari buktinya sendiri. Pindah di Ellen yang melakukan interogasi, namun ketika dia melihat keluarga korban mempunyai pistol, dia langsung kabur ketakutan. Dan pada saat di mobil, ayahnya datang untuk memperingatkan Ellen bahwa dia tidak akan bisa memecahkan kasus ini. Tetapi Ellen keras kepala dan pergi meninggalkan ayahnya. Di kantor polisi, Jack yang melihat barang bukti ditemani Emer, dia sedikit mengungkap penemuannya bahwa James tidak bersalah. Setelah itu, Jack ke warung jamu.
Di sana dia tiba-tiba didatangi seseorang cewek cantik. Cewek itu bernama Sandy. Dia menawari apem tetapi Jack menolaknya bahwa dia masih bocil. Dan Sandy tersinggung soal penolakan Jack. Lalu gerombolan Sandy datang untuk menantang Jack gelut. Dengan santai Jack menghadapi mereka semua sampai-sampai Jack ketangkep polisi. Setelah itu, dijemputlah Jack sama Helen yang ditemani Emer. Emer terlihat kesal karena perbuatan Jack dan memilih pergi. Kemudian Jack menceritakan ke Helen bahwa dia dijebak oleh orang-orang tadi. Sehabis itu mereka berdua mengurus perpulangan Jack. Lalu Helen bercerita tentang penyelidikannya ke keluarga korban. 1. Korban bernama Risi berusia 22 tahun, seorang pengasuh anak. 2. Rita seorang janda anak 1. Dia seorang ibu pekerja keras demi anaknya untuk bersekolah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Nancy seorang ibu rumah tangga memiliki anak 2 dan cinta mati sama suaminya. 4. Olin, seorang janda kaya. Almarhum suaminya seorang kontraktor sukses. Olin sebenarnya tidak suka dengan pekerjaan ini, namun dia bertekad untuk memajukan bisnis almarhum suaminya agar semakin berkembang. Sebelum tertembak, dia sedang melakukan pinjaman ke bank. Terakhir, dia bernama Darren, seorang pialang saham. Di kantor Rita bekerja, namun Darren nampak tidak harmonis sama istrinya. Selesai bercerita, pindah di motel. Terlihat Jack yang habis mencuci baju. Lalu Ellen yang melihat tubuh Jack yang semok. Ellen jadi ngiler. Lanjut ke pembahasan para korban. Jack berasumsi bahwa Nancy dan Darren melakukan hubungan terlarang. Kemudian Jack ingin tidur dengan melakukan ini, sehingga membuat Ellen salting. Terlihat mobil yang memasuki sebuah gedung terbengkalai. Ternyata itu adalah Linsky yang menemui Mamat. Sambil marah-marah, Linsky mengasih uang atas kinerja Mamat, lalu memberikan data soal Jack. Linsky menyuruh menghabisi Jack karena dia sudah ikut campur urusannya. Sehabis itu, giliran teman Mamat yang menjelaskan dia bernama Jack, seorang yang mengerikan, membuat Linsky ketar-ketir. Jack menyuruh Linsky untuk menggigit jarinya sampai putus karena dia sudah menyepelekan kinerja Mamat. Tanpa lama-lama, Linsky ditembak Mamat. Pagi hari, Jack sama Helen nampak terus mencari informasi. Jack datang ke toko spare part mobil. Dia mencari Sandy di sana karena itu tempat kerja Sandy. Jack menanyakan siapa yang menyuruhnya kemarin. Dia mengungkap bahwa yang menyuruhnya adalah Jack, pria yang menantangnya kemarin. Jack lalu pergi dengan membawa kunci mobil Sandy. Tak lupa Sandy tetap menawarinya apem. Pergilah Jack ke rumah Jeb untuk menginterogasinya, namun di rumah cuma ada ibunya Jeb saja. Jack pun masuk menelusuri rumah itu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun ketika Jack masuk kamar mandi, tiba-tiba Jack dipukul 2 orang, 1 botak, 1 brewok. Namun mereka malah bertengkar sendiri. Dengan cepat Jack mengembalikan keadaan. Tak lupa menyulek mata brewok, lalu membantai mereka berdua. Setelah selesai, tiba-tiba dari belakang salah satu orang yang ikut mengeroyok Jack kemarin di sana sambil menodongkan pistol. Tapi bukan Jack namanya jika tidak bisa membantai mereka semua. Jack menanyai di mana Jeb. Namun orang itu tidak mau mengaku. Dengan terpaksa, Jack merampas mobilnya. Terlihat ada seorang yang mengikuti Jack. Entah siapa orang itu. Yang pasti dia mempunyai niat jahat. Di tempat Ellen, Jack menceritakan bahwa James merupakan seseorang penembak runduk. Bukan yang terbaik maupun yang terburuk. Dia melatih kemampuannya itu. Jack tahu gimana taktik James. Jack menyatakan bahwa James tak bersalah dalam kasus ini. Hanya mencari kambing hitam saja untuk tujuan seseorang. Kemudian terlihat Jack yang menelepon Mamat untuk menyuruhnya menghabisi seseorang.
Kembali ke tempat Ellen yang terus mengotak-atik barang bukti hingga ketemu dugaan kuat tertuju ke Olin. Pembunuhan ini karena persaingan bisnis, tetapi Ellen menyerah karena kasus sangatlah rumit. Jack pun pergi dengan kecewa. Pindah ke Sandy yang bersiap-siap mau pergi. Setelah itu Sandy pergi, tak sengaja ketemu Mamat. Mamat berbahasa basi sebentar, lalu si botak memukul Sandy dari belakang. Dilanjut Mamat mengeksekusinya. Sandy? Jeb's friend? We're both pretty wasted. There. No shit. Kembali ke Jack yang mau pergi. Di sana Ellen menghampirinya untuk melanjutkan kasus ini. Pindah di cacat Sandy yang sedang ditangani Emer bersama anak buahnya. Tak lupa Emer menginterogasi staf motel yang ditinggali Jack. Tak lama Jack dalam perjalanan dan melihat mobil Mamat. Setelah itu Jack nampak kaget karena di motel yang dia tinggal banyak polisi yang sedang mengevakuasi mayat Sandy. Keluarlah Emer dari dalam motel dan melihat Jack lalu menyuruh anggotanya mengejar Jack. Aksi kejar-kejaran tak terelakkan. Jack mengejar Mamat dan Buktak, sedangkan Emer dan polisi mengejar Jack. Sampai di mana Jack terpojok dan langsung berkamuflase dengan berbaur bersama masyarakat, lalu berhasil lolos. Pindah di tempat Ellen yang didatangi Emer dan Alec ayahnya. Di sana mereka menanyai Ellen soal Jack. Tak lama Jack menelpon Ellen. Jack mengabari mobilnya Ellen ia ambil untuk meneruskan langkahnya demi mengungkap kasus ini. Jack mengungkap bahwa Emer dan ayahnya terlibat dalam kasus ini. Helen, listen. Kemudian keesokannya Jack mendatangi tempat latihan tembak milik Pak Kars. Di sana Jack memberitahu dia beralasan mencari temannya yaitu James Barr. Padahal James ada di RS. Lalu Jack meminta bantuan Kars untuk mengungkap kasus James. Setelah itu Kars menguji Jack untuk menembak. Di tembakan pertama sedikit meleset, lalu di tembakan 2, 3, 4 tepat perkiraan. Dan Jack dinyatakan lolos uji coba. Setelahnya Pak Kars memberitahu hasil tembakan James, kemudian mengecek CCTV. Pada saat James ke sana bersama seseorang dan orangnya adalah Mama. Kemudian Jack memberitahu Ellen bahwa semua bukti sudah terkumpul. Ternyata Ellen sedang menemui ayahnya. Ellen mengungkap jika kasus ini memang benar bukan salah James, hidup Ellen akan bahaya. Setelah itu Ellen pergi tanpa pamit sang ayah. Pada saat perjalanan pergi, di lift kedatangan Emer yang langsung menyetrumnya. Habis itu dibawa pergi. Pindah di sebuah bar, Jack yang menelpon Ellen. Yang mengangkat ternyata Mama. Lalu dia mengancam akan membunuh Ellen. Jack menutup teleponnya lalu menelpon lagi. Jack berkata dia tidak takut ancamannya. Dia bukan pahlawan. Dia adalah gelandangan yang tidak takut kehilangan apapun. Lalu ditutup. Kemudian menelpon lagi. Jack meminta alamatnya. Dia akan datang ke sana. Setelah itu pindah di sebuah arena pertambangan. Di sana dijaga ketat oleh Jack dan anak buahnya bersama Emer. Lalu diperlihatkan Jack mengintai tempat itu bersama Pak Kars yang ikut membantu. Kars membekali Jack dengan pisau kecil lalu merencanakan aksi mereka. What, the dinner you made? I shot. So shoot him out. Set myself on fire. Setelah itu mereka melancarkan aksinya. Pak Kars mendatangi Jack dari belakang sedangkan Jack mengeksekusi mereka. Pindah di tempat sekapan. Ellen menanyakan keterlibatan Emer tetapi Emer membalas dengan sinis.
Tak lama Jack nelpon, dia memberitahu ke Ellen dia akan menyelamatkannya. Dengan sabar Ellen menunggu kedatangan Mas Jack. Diperlihatkan Mamat yang siap menyambut Jack. Lalu terlihat Jack mengendarai mobil dengan posisi mundur. Mamat dengan senyuman iblisnya menembaki Jack, disusul teman-temannya. Mamat menembaki hingga mobil Jack menyangkut di atas batu. Lalu Pak Kars dengan sigap membantu Jack. Jack pun keluar dari dalam mobil dan menghabisi anak buah Mamat satu persatu dengan bantuan Kars. Kemudian Jack masuk ke sebuah ruangan yang terbuat dari seng. Di sana tidak ada orang sama sekali. Jack tak sengaja melihat denah pertambangan, lalu pergi menggunakan truk. Disertai turun hujan membuat semakin dramatis. Ternyata truk itu dikendarai oleh Kars, sedangkan Jack menghabisi anak buah Mamat. Kemudian Mamat mencari keberadaan Jack hingga terjadi seperti ini. Dengan sifat gentleman dan disaksikan hujan lebat, Jack mengajak duel tanpa menggunakan senjata. Namun Mamat curang, dia menggunakan pisau, tetapi dengan sifat dinginnya Jack memulangkan Mamat kepada sang pencipta. Di dalam persembunyian, Emer menggunakan teknik ini. Maksudnya menyandera Ellen, tetapi dengan skill mautnya, Jack mengeksekusi Emer. Setelah itu Jack menanyai siapa nama asli Jack. Kok bisa ada orang seperti ini? Jack mengaku bahwa namanya adalah Jack Cholovek, yang artinya tahanan manusia. Sungguh nama yang aneh. Kemudian pada saat Ellen menelepon polisi, Jack terus ngebacot hingga Jack kesal. Pada saat itu, di menit itu, di jam itu, di detik itu, Jack menembaknya sampai wassalam. Sehabis kejadian itu, Ellen bertanya, kenapa? Bagaimana nasibmu? Gimana barang buktinya? Dengan sifat coolnya, Jack menjawab, semua sudah beres dan kamu aman. Sehabis itu, Jack pergi dengan Kars. Keesokannya, Ellen mendatangi James. Di sana James menangis meratapi nasibnya. Namun Ellen menguatkannya dan menanyakan bagaimana cara James menembak sembari mengasih foto perkara kejadian. James menjawab kalau dia akan menembaknya sambil naik mobil di atas jembatan dan setelah selesai dia bisa langsung pergi. Ternyata di sana juga ada Alex yang menemani Ellen. Ellen tahu James tak bersalah dan menguatkan dia agar tidak menangis dan takut. Namun James menyangkal ada satu orang yang tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Kalau James terjebak dalam masalah lagi, dia akan muncul. Karena dulu James pernah terkena masalah saat ditugaskan di Irak. Pria yang dimaksud adalah Jack Reacher. Dan film pun diakhiri dengan Jack yang menaiki bus. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah sekuat apapun fitnah yang dituduhkan, pasti kebenaran akan menciumnya. Maksudnya adalah jangan suka menuduh seseorang sembarangan, nanti Jack Reacher akan datang menemuimu. Waspadalah, jangan suka tebar fitnah, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oke, terima kasih, saya Harso pamit undur diri. Mak ketelumpi.